Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Nabila dengan NIM akhir 150 dari kelas 4E. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Santi Kartika Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Perwakilan. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Lembaga Perwakilan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kajian saya yang berjudul Kuota Perempuan dan juga Representasi Politik, Analisis Indonesia dan Finlandia. Nah, kajian ini berangkat dari pertanyaan besar, kenapa sih kebijakan kuota perempuan di Indonesia yang sudah diatur secara formal, namun belum mampu mendorong keterwakilan politik perempuan di parlemen secara signifikan. Sementara itu, jika kita lihat di negara maju yang lain, khususnya Finlandia, mereka tuh tanpa kuota formal dari negara ataupun secara tidak sah dalam undang-undang justru mampu menempatkan hampir setengah dari total anggota parlemennya itu dari kalangan perempuan. Nah, dalam kajian ini saya tidak hanya akan melihat berapa jumlah perempuan di parlemen, tetapi juga menilai sejauh mana mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan melalui kebijakan dan juga advokasi. Oke, langsung aja kita masuk ke latar belakang masalah. Bahwa keterwakilan perempuan di parlemen ini bukan sekedar hanya soal simbol kehadiran, melainkan cerminan dari seberapa inklusif sistem politik di sebuah negara. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh UN Women yang menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif ini tuh sangat penting untuk memastikan adanya perspektif yang adil dan juga beragam dalam kebijakan publik. Tapi sayangnya, di Indonesia meskipun ada kuota 30% yang telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, hasilnya itu belum maksimal. Dimana bisa kita lihat dari tabel yang saya tampilkan, dari semenjak adanya pemilu sampai pemilu tahun kemarin, kuota 30% ini tuh belum dicapai secara ideal. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara kebijakan afirmatif dan juga realita keterpilihan perempuan yang masih sangat lebar di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya dominasi laki-laki dalam parlemen, budaya patriarki yang masih kental, dan sistem pemilu yang justru nggak menguntungkan calon perempuan. Sebaliknya, Finlandia mampu menghadirkan 47% perempuan di parlemen pada pemilu 2019. Walaupun mereka nggak memiliki kuota formal, fenomena inilah yang melatar belakangi penelitian ini. Dengan berdasarkan latar belakang masalah tadi, maka saya mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan kuota perempuan di Indonesia dan juga Finlandia. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk representasi politik perempuan di kedua negara tersebut berdasarkan teori Pitkin. Oke, apa sih teori representasi politik yang dikembangkan oleh Hannah Pitkin? Nah, jadi dalam mengkaji representasi politik perempuan, saya menggunakan teori Hannah Pitkin yang membagi representasi ke dalam 4 bentuk, yakni ada formalistik, simbolik, deskriptif, dan juga substantif. Namun, dalam penelitian ini, saya hanya memfokuskan pada 2 bentuk, yakni representasi deskriptif dan juga substantif. Representatif deskriptif di sini menekankan pada kesamaan identitas antara wakil dan yang diwakili, seperti jenis kelamin, agama, atau etnisitas. Sementara representasi substantif lebih menekankan pada tindakan nyata seorang wakil dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya, khususnya dalam perumusan kebijakan. Dalam kasus ini, kehadiran mereka di parlemen itu bukanlah jaminan bahwa kebijakan yang lahir akan otomatis berpihak pada perempuan. Oleh karena itu, saya akan mengkaji apakah kehadiran perempuan ini diikuti dengan tindakan konkret yang substantif. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana implementasi kebijakan kuota perempuan di Indonesia dan juga Finlandia. Kita mulai dari Indonesia dulu, di mana di Indonesia sendiri, seperti yang sudah saya mention berkali-kali, bahwa dalam upaya untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik, pemerintah itu melakukan
melalui kebijakan afirmatif berupa kuota 30% dalam daftar calon legislatif dan juga struktur kepengurusan partai. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan juga diperkuat oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Bahkan, sistem Zipper mewajibkan 1 dari 3 nama calon dalam daftar pemilu adalah perempuan. Namun realitanya apa? Realitanya masih menunjukkan bahwa kuota ini tuh sering dijadikan formalitas belaka aja. Sistem proporsional terbuka juga yang digunakan di Indonesia ini memungkinkan caleg dengan suara terbanyak terpilih. Sehingga meskipun perempuan ini ditempatkan di urutan yang atas, namun calon perempuan tetap kalah jika tidak memiliki dukungan suara. Hal ini pun diperkuat dengan adanya faktor bahwa partai politik pun tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap kuota internalnya. Dalam banyak kasus, perempuan ini tuh dipilih bukan hanya karena kapasitas ataupun kapabilitas yang mereka miliki, melainkan karena kedekatan dengan elit partai ataupun adanya alasan elektabilitas tertentu. Kita bisa lihat fenomena itu di Banten bahwa adanya politisi-politisi perempuan yang menduduki suatu jabatan tertentu itu karena adanya jaringan patron klien atau kita bisa sebut sebagai dinasti politik. Selain itu, di Indonesia ini budaya patriarkinya itu masih sangat kuat yang membuat publik itu masih meragukan kapasitas perempuan dalam politik yang menyebabkan rendahnya dukungan elektoral terhadap mereka. Nah, jadi meskipun ada kuota 30% tersebut, namun perempuan ini masih dikurung oleh adanya budaya patriarki yang membuat mereka tuh masih harus berupaya lebih dan juga memiliki sumber daya lebih agar mereka tuh bisa dilihat ataupun diakui. Lalu bagaimana implementasi representasi politik di Finlandia? Sebaliknya, Finlandia ini memberikan contoh keberhasilan tanpa harus menetapkan kuota secara hukum. Sistem pemilu Finlandia juga bersifat proporsional terbuka sama kayak di Indonesia, tetapi menggunakan mekanisme undian dalam menentukan nomor urut caleg sehingga lebih adil bagi semua kandidat. Menariknya juga, partai-partai besar di Finlandia ini secara sukarela menerapkan kuota internal yang minimalnya itu 40% untuk keterwakilan perempuan. Dan juga proses caleg nya pun dilakukan secara transparan melalui pemungutan suara internal partai, bukan atas dasar relasi personal dengan elit. Akibatnya, perempuan yang terpilih itu benar-benar memiliki legitimasi elektoral dan juga dukungan publik. Lebih dari itu, berbeda dari Indonesia yang budaya patriarkinya yang masih kuat, justru di Finlandia itu budaya egaliter. Masyarakat Finlandia itu membuat pemilih, baik laki-laki maupun perempuan, cenderung mendukung kandidat perempuan. Hal ini menghasilkan bahwa 47% kursi di parlemen Finlandia saat pemerintahan saat ini itu tuh diisi oleh perempuan, mendekati proporsi jumlah perempuan dalam populasi nasionalnya. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, selanjutnya saya akan menganalisis bagaimana bentuk representasi deskriptif dan juga substantif berdasarkan teori Hannah Pitkin di Indonesia dan juga Finlandia. Kita mulai dari bagaimana kondisi representasi deskriptif di Indonesia dan juga Finlandia. Nah, jadi keterwakilan deskriptif ini tuh mengacu pada seberapa jauh susunan anggota parlemen mencerminkan identitas sosial dari populasi yang mereka miliki. Dalam hal ini, Finlandia mampu mendekati keseimbangan yang ideal. Dengan proporsi perempuan mencapai 50,67% dari populasi, keterwakilan parlemen juga mencapai 47%. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya mampu mencapai 21,4% keterwakilan perempuan, meskipun perempuan juga merupakan hampir separuh dari populasi nasional. Perbedaan ini bukan hanya karena regulasi, tapi karena perbedaan dalam implementasi kebijakan internal partai, sistem seleksi caleg, dan juga budaya politik pemilih. Partai-partai di Finlandia
menjamin representasi perempuan ini di setiap tingkatan pengambilan keputusan. Sementara partai-partai di Indonesia masih cenderung maskulin dan enggan memberi ruang bagi kepemimpinan perempuan. Kayak jika tadi keterwakilan deskriptif itu bicara soal kehadiran fisik, maka keterwakilan substantif ini tuh bicara soal kerja nyata. Di Finlandia, para legislator perempuan aktif dalam mengajukan dan juga mendukung kebijakan pro-perempuan, seperti adanya penguatan hak pengasuhan untuk kedua orang tua dan perluasan definisi kekerasan seksual. Organisasi yang ada di sana seperti TNF, WMP, dan juga NYTKIS menjadi forum kolektif yang mendorong agenda gender lintas partai. Sementara itu di Indonesia, keberadaan organisasi perempuan seperti Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang disingkat sebagai KPPRI belum mampu memainkan peran sekuat itu. Kasus Undang-Undang TPKS adalah contoh nyata bagaimana menunjukkan atau menggambarkan dari adanya prosesnya panjang, substansinya dipangkas, dan partisipasi masyarakat sipil juga sangat terbatas. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perempuan di Parlemen Indonesia masih belum diberdayakan secara maksimal untuk mendorong perubahan substantif yang berdampak pada kehidupan perempuan. Masih rendahnya perempuan di Parlemen juga dilihat dari adanya komisi di DPR terkait perempuan dan anak, di mana anggotanya itu belum ada, nggak diisi sama perempuan, diisi itu sama laki-laki semua. Bahkan ketua fraksinya pun adalah salah satu aktor yang menolak adanya undang-undang TPKS itu. Nah, jadi berdasarkan pemaparan tadi, yaitu hasil analisis perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan keterwakilan perempuan ini tidak hanya ditentukan oleh adanya kuota formal, sebaliknya faktor sistem pemilu yang adil, struktur internal partai yang mendukung, dan juga budaya egaliter jauh lebih menentukan. Indonesia perlu mereformasi sistem pemilu agar lebih afirmatif terhadap perempuan. Misalnya, lebih terhadap perempuan. Partai politik juga harus menerapkan kuota internal yang tegas, bukan hanya di tingkat pusat aja, tapi juga dalam daftar caleg. Selain itu, perlu ada penguatan peran KPPRI agar lebih strategis dan juga aktif seperti organisasi di Finlandia. Terakhir, pendidikan politik bagi perempuan dan juga peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya representasi gender juga harus digalakkan agar pemilih tidak lagi bias gender. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.